Romer. The Hellcurt Beauty. Romer. Iya, Baloyski kembali memunculkan Hellcurt di posisi Romer. Yes. Apakah masih sama performanya? Tapi aku bisa bilang juga. Belum diganti tuh. Musuhnya Hellcurt ini bahaya banget. Hylos. Nanti ya. Miss timing tangkap ke Hylos, ketempel dengan Hylos. Habis. Miss timing lompat ke Chusin, keangkat dengan Lantern Flare. Tapi pertanyaannya aku satu. Apakah dari seorang Baloy ini akan berdekatan oleh dua itu? Karena aku ngelihatnya Baloy entah dia akan ngerangkak di area jungle atau dia akan ngebuntutin Xavero terus. Bisa jadi sih, ke Xavero tujuan paling utamanya. Tapi gue penasaran dengan responnya Onyx nih. The Beat Pick, mungkin itu yang gak terpikirkan juga oleh Onyx. Karena bandnya pun gak, oke Badang, masih Badang. Badang dan bahkan nabrak Badang juga bukan opsi bagus buat Baloyski. Iya, ini benar-benar harus di gold dance 24 jam Om. Iya. Pokoknya paling dikit Xavero harus kena combo. Iya. Wow. Tapi ini dia. One last game. Mampukah Onyx bangkit dengan teori klinik dari Omawa atau bahkan Geek Farm yang mematahkan kedudukan Omawa? So mari kita menuju ke arah line up dan EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, tanpa berlama-lama Omawa. Oke. Game ketiga nih untuk Onyx yang butuh point match win dan juga dengan adanya debut dari Hellcurt yang kembali dibawakan oleh Baloyski. Oke, aku penasaran. Oh, execute ya buat Baloyski. Execute, harus execute dia. Pakai execute, emblem assassin, rapture, master assassin. Wow. Ya, oke. Pertanyaannya cuma satu nih. Oke. Masih sama nggak performanya kayak dulu? Ya itu dia, karena udah lama nggak Kelihatan. dipakai kan. Bener. Oke, mari kita menyaksikan di mana dari sosok Sans mampu nggak dia ngasih freeze lane terhadap seorang Aboy lagi. Beda hero juga sih sebenarnya sekarang. Harusnya tetap masih bisa farming, tapi pressure tetap akan dipegang Chusin di awal. Untuk angkat ya, Lantern Flare yang bisa dimainkan. Dan masih dengan Cak Dera juga untuk memenangkan atau diharapkan bisa ada di late game. Cuman ini dia, pressure yang berarti untuk Baloyski dengan hero assassin yang dipakai. TPS itu sudah jelas tapi punya damage yang cukup. Langsung purify di depan mata dan Megits menunjukkan keganasannya, tapi nampaknya ada seorang Kibo yang standby on position. Berhasil didapatkan oleh sosok seorang Megits. Tanpa retribution mereka mencoba untuk masa teamfight di depan sana. Badang mundur ke belakang dan bahkan retribution didapatkan sama Megits. Megits berada di level 4 dengan sangat sigap dan cepat. Dan ini menandakan sedikit pergerakan yang cukup agresif dari pasukan dari tim Geek Farm. Oke, itu dia emblem untuk Baloyski sendiri, emblem assassin, rapture, master assassin dan juga lethal mission yang dipakai ya. Jadi full burst ditambah juga membawakan execute. Oke, tapi nampaknya di sana Sasa akan terkena first blood kah? Karena udah tidak ada lagi purify dan first blood from Baloyski. Oke, ini hati-hati dengan damage Baloy tapi Lutfi. Lutfi bakal coba ditangkap oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan adanya Revitalize berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aboy santai menghilangkan tempo ritme yang dimiliki dari seorang Kairi di depan sana. Ya, Kairi masih level 3 ini. Dia stuck level 3. Oke, dia stuck di level 3 agak cukup berbahaya. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx, mereka udah bisa ditutup jalan sama Baloyski. Setidaknya Baloyski kali ini bakal sedikit demi sedikit untuk mendapatkan satu buah point kill yang mahal. Dan ternyata one bad situation. Jared Coldplane berhasil dapatkan gold buff oleh sosok Xavero. Dan para pasukan dari tim Onyx akan coba dipasang. Gol! Tsunami Slam! Menuju ke seorang Kibo yang memberikan power defense sedikit terlambat. Dan netball untuk seorang Kairi kali ini mencoba untuk melawan sedikit berdansa. Memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Tapi masih agak sedikit aman. miss ya. Itu dia. Dipaksakan sih lebih tepatnya tadi. Ketika udah gak kena dipaksa flicker lagi. Dan untuk follow up damage-nya juga belum sekuat itu di awal ini. Mungkin tadi karanya kalau ke Kairi dapat sih. Iya, kalau ke Kairi. Tapi tadi targetnya kan Keyboy. Iya, targetnya sih boy sayang banget. Tapi lihat Fishback yang berhasil ditukar dengan satu point kill dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka kehilangan Kibo yang gak bisa mendominasi kembali. Dan sosok dari Baloyski berada di depan sana. Mencoba untuk mencari di mana Sas berada, retribusi di shot point. Menghindari kami Kairi. Masih ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kairi tapi terlalu lincah. Kancil dari seorang Kairi. Sakit banget tadi stingernya Om. Ya dari Baloy ya, yang memang execute dipakai, gak tumbang juga buat Kairi, tapi Baloyski harus hati-hati. Oh, dia nggak boleh sembarangan Eh, sih. Oh, kepentok, gak ada yang lihat dan bakat tumbang Baloyski. Itu dia. Mencoba untuk dapetin satu buah poin kill untuk seorang Kairi tapi sedikit terlambat. Itu dia. Masihkah di performa yang sama? Yeah. Karena range dari Hellcurt-nya pun tadi kayaknya masih adaptasi ya dari Baloy.
Kepentok makanya kan. Bodak teror ya tadi ya. Tapi ya, pick of play. Mereka masih punya Kalea juga untuk dibawakan nanti di game. Dan kita harus melihat bagaimana fungsional juga untuk Cak Dera nih yang memang masih sedang melakukan proses untuk ini. Jadi mungkin masih agak sedikit bertahan karena dari tadi juga yang diberikan bantuan itu ada di mid, di river dan juga di gold. Oke. Kita lihat di depan sana, sosok seorang Kiboy akan coba dimakan kembali. Tsunami Slam akan menjadi sebuah jawaban yang sangat nikmat. Kembali dimakan setelah para pasukan dari tim Geek Fam tahu Kiboy masih nggak punya flicker. Ya, dan juga Abo yang berani untuk masuk ya, Arcane Shade, Double Arcane yang bisa agak sedikit mengurangi efek-efek stack yang diberikan dari Lantern Flare juga. Dan untuk Pinya lawan Gobs, ini akan menjadi duel yang cukup panjang. Tinggal melihat bagaimana proses pengambilan turtle juga. Lihat Abonya berani banget. Iya, dia punya face crack ya, bisa dibilang ya. Anti sisi ya. Anti sisi dia, yang penting punya ada anti sisi, dia punya waktu untuk flicker, is okay, no problem. Setup dilakukan. Dari Kairi belum terlihat di mana posisinya, Luffy mencoba zoning out, tapi di sana Darkness Pulse telah dikeluarkan mencari di mana Kairi berada. Oh, terlihat posisinya. Baloyski mencoba untuk bertahan, tapi ternyata untuk ke arah belakang ada sebuah jawaban. Membuat Mekis memberikan damage yang besar dan bahkan Luffy di depan sana. Akan ada Fist Crack dan bahkan berpasukan dari tim Morning. Boom! Coba untuk memulihkan kembali karena 2 Fist Crack dan 1 poin ke atas Mekis gagal didapatkan oleh tim Morning. Thanks to Gobs berhasil menyelamatkan Mekis dan bahkan eksekutor kembali di tangan dari seorang Aboy. Wah, ini kerugian yang terlihat pasti dipegang oleh Onyx. Mereka kehilangan Luffy dan sekarang setup turtle-nya bisa dijalankan secara lancar, free untuk Geek Fam. Itu hampir aja Mekis tumbang loh. Gobs lagi-lagi nyelamatin dari seorang Mekis di depan sana. Depan pasukan dari tim Onyx kali ini mereka kerugiannya sangat luar biasa. Luffy yang menjadi badan itu kan bisa buat banyak. Lihat. Ya, Great Note Armor om, cuma ada Jenjem yang gak akan puas. Ya benar-benar kepegang ya tadi untuk Luffy juga dan Heptasis first. Ingat ini akan menjadi roamer damager, berarti akan ada lagi hidden striker untuk Geek Fam. Mereka akan bisa mengandalkan juga nanti ya untuk roamernya. Apalagi ini first item Heptas sudah cukup sebenarnya untuk Hellcat memberikan poking damage-nya dia. Ini encourage dia ya, bukan dari hit. Karena memang dari hit yang sekarang kayak buat burst damage kurang cocok loh. Kurang, beda ya. Itu lebih ke support sekarang buat Dire Hit. Oke. Dan harus menjaga Savero nih. Karena meleng dikit Savero hilang sih jujur ya. Tapi untungnya belum sih. Belum Belum, memang. untung aja belum dari tadi Saveronya belum dimakan. Karena memang kalau ngomongin dari space-nya belum ada Baloyski punya chance untuk bisa dapetin situ. Posisi step Darkness Pulse dikeluarkan. Coba untuk menakutkan sedikit gerakan-gerakan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat gelap, gak kena apa-apa dan Kiboy di depan sana bakal coba mendapatkan seorang Baloyski tapi mundur ke arah belakang. Baloyski termakan dengan sangat instan. Memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim Geek Fam untuk mundur ke belakang karena tidak lagi bisa melindungi seorang Mekis. Well, boy, apakah mereka memaksakan? Ini salah satu disiplin yang harus didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi lihat, Tsunami Slam pada following up damage. Nampaknya masih kurang cukup, tapi Kiboy menutup jalan pulangnya sendiri. Dan dikejar begitu saja oleh seorang Mekis. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban, tapi Gobs kayaknya dia gak akan melepasin seorang Mekis sendirian nge-dive in seperti itu. Oke, tapi kelihatan sekarang sama Savero. Savero bakal coba untuk dihindari damage yang Close Battle telah dikeluarkan. Close mencoba untuk melakukan body block. Dan Boy kembali lagi. Harus balik lagi reset lagi, mereka harus fokus defense di area mid-nya. Dan sekarang kondisi Geek Fam yang unggul om. Ya bukan hanya unggul ya, yang dorong lane jauh ini Baloyski. Enak. Ya jadi mereka bisa fokus karena Cak Dera juga bisa ikut team fight. damage dari seorang Aboy masih terlalu sakit. Tapi mereka nampaknya akan coba team fight dengan full team melakukan take over terhadap Turtle. Tapi Darkness Pulse dengan informasi dan Tsunami Slam. Tidak ada yang melakukan following up terhadap seorang Kiboy. Tidak ada yang melakukan cover, tapi itu dia damage dari Deadly Pisces. Dibalikin! Baloyski dan dibalikkan oleh sosok Cak Dera. Baloyski tertekan, Mekis versus everybody. Dan Mekis terkena triple kill. 3 point from Kairi. Dan shutdown yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendominasi. Sedangkan Cak Dera satu-satunya yang selamat dari pertumpahan darah di area top lane. Wow, membuang skill ke arah Lutfi tadi bukan menjadi solusi yang baik. Tapi Outbreak of Destruction? Kayaknya nggak berani. No, nggak. Berani. Sangat ditunggu juga tadi ya untuk momennya. Dan timnya yang sekiranya hampir bisa digunakan untuk Geek tadi ternyata. Dibalikan langsung juga dengan adanya triple untuk Kairi. Belum tumbang sama sekali. Objektif didapatkan juga untuk Kairi. Onyx sangat Baloynya dicari, Baloynya dikejar. Bahkan sampai Darkness Pulse dikeluarkan begitu saja untuk mencari di mana Baloy berada. Ini bermain kucing-kucingan, tapi 1 berbanding 4. Yep. Ini nggak bisa sama sekali juga untuk Baloy ya. Kayak mismove dari Baloy akan ada punishment.
terangkat lantern dan terkena fist break. Jadi better mungkin untuk mencari angle yang lebih bagus nantinya untuk Baloi agar bisa masuknya enak memberikan deadly poison kill. Harus nahan banget sih Om. Yep. Kayak bener-bener nahan banget incer Xavero. Mungkin kalau ngomongin tumbang belum tentu, tapi seenggaknya damage-nya bisa masuk dan game fact by GoPay. Oh. Baleski adalah satu-satunya pemain MPL ID yang berhasil meraih kemenangan dengan Hellcard Roamer dengan total 7 kali pick dan win 71%. Wah. Tinggi. Tapi nggak 100 sebenarnya sih. Maksudnya ada beberapa yang kalah Red juga. team Tapi turret itu has season been berapa gitu ya? destroyed. Iya, tapi lihat di depan sana Aboy memaksa Crimson Bacon untuk dirinya sendiri. Tapi damage terlalu besar dari seorang Xavero dan gol! Berhasil mendapatkan satu. Bahkan depan sana Luffy terkena damage dari sosok dari turret. Tidak bisa dibentuk kembali, Sansa akan menjadi target utama, tapi Baloyski masih belum terlihat batang hidungnya. Akhirnya kecium oleh seorang Keyboy. Masih lumayan terasa dan Kairi. Wah, Sadira. gila! Oh my god. Kairi personal nampaknya dengan seorang Kadera. Ditungguin begitu saja dan akhirnya meledak dari sosok seorang Kadera. Meanwhile di Aboy. mid lane Aboy udah gak ada jalan lagi. Tidak bisa terlalu lama. Untung aja Sans masih siap dan standby dengan Crimson Bacon. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi pergerakan dari seorang Aboy. Wow, Onyx membalikan semuanya Om seketika. Iya, maju kembali ternyata untuk Aboy-nya juga. Dengan adanya Lord yang terbuka juga Onyx, mereka bisa menuju ke Lord tersebut, tapi masih ada gangguan untuk Purple, di mana Mekis akan dipaksakan menggunakan Retribution. Kayaknya andai pakai pun ya udah Om, tetap akan dilamain juga Lordnya dan gak mau. Mereka lebih milih untuk simpan retrinya buat kontes ke arah Lord. Ya, tapi mid turretnya akan coba untuk dijaga Gobs, masih bisa. Seharusnya untuk di-clear ya, last katapult di area mid. Lihat bagaimana Onyx mereka pegang untuk boost di depan dari Lord yang pertama ini. Lordnya ini jadi badan banget sih. Iya, absorb semua yang ada. Cuma itu doang bisa dilakukan oleh Lutfi. Luar fanbase, Balik, balik. counter serang Aboy, Crimson Bacon. Di copy begitu saja, tapi Mekis masuk lebih dalam. Terlalu buru-buru. Membuat para pasukan dari tim Oh, Onyx SOD miss. mendapatkan satu Lord dan satu Spirit of Distraction yang miss. Berhasil dihindari oleh tim Onyx itu. Kalau nyangkut mungkin ada tim fight tambahan. Ya, tapi ya kalau nggak nyangkut pun di atas ini bakal selalu didorong ya. Cadira bakal ada di sana untuk bisa memperpanjang lane jauh milik dari kita. Oke, ini dia Holy Trinity dari Attack Speed dan memiliki dasar Kadera. Dan nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Farm beda sama di game yang kedua, kali ini akan lebih kuat harusnya. Karena nggak ada yang splash ke arah belakang, Om. Nggak ada splash ke arah belakang. Ya, dan ini harus defense juga dari Geek-nya. Mungkin mengandalkan ya dari Tsunami Slam juga milik Gobs sendiri. Blue team Sedangkan turret untuk has Onyx-nya, been destroyed. kita melihat bagaimana 3 lane push sedang diupayakan oleh mereka dan damage dari Kairi ini. Timing dia masuknya selalu tepat juga. Oh, Baloy ternyata. Oke, tapi Baloy meledak begitu saja kesetrum di tengah jalan membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa dengan sangat sigap melakukan counter di arah mid lane. Karena mereka sadar 5/4 adalah angka yang sangat baik untuk diri mereka. Meanwhile di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx masih menunggu Bapak Lord yang terhormat untuk menuju ke arah base turret. Oke, perlahan tapi pasti ya, karena slow push juga yang dilakukan di bagian bottom lane. Mereka trigger dulu pasif dari segala lini. Tapi untuk defense ini berbeda loh. Di game sebelumnya ada defensif, sekarang enggak dari Geekfam. Hanya di Moskov. Dan ini bakal tabrak lagi. Lagi-lagi ada Glorious Pathway yang dibuka. Untuk sedikit mengacaukan ya, Irama melakukan defense terhadap Lord ini. Memang bisa dibersihkan. Tapi pelan dan pasti nih, pressure-nya dari Onyx tidak berhenti sampai di sana. Wah, dan kalau misalnya dari Gobs dapetin Lutfi lagi bahaya banget sih. Ini bilang kalau bisa dihajar balik sama Onyx, bisa diselesain gamenya. Iya. Dan tetap ya, jangan lupa nih, perbedaan goldnya nggak se-ekstrim sebelumnya. Jadi siapapun yang nabrak atau siapapun yang defense, mereka punya chance yang lumayan tinggi sebetulnya. Ya, apalagi kalau sampai terlalu nabrak ke dalam ya. Misalnya ke Onyx juga, tapi point kill tidak jauh berbeda. Masih bisa dikejar untuk teamfight demi teamfight-nya. Dari goalnya sebenarnya sudah eksplosif ya untuk Kairi. Banget. Bloodwings juga udah jadi kan. Bloodwing selesai. Sun Sky Piercer loh. Holy Crystal, ya. Sunscape ya biasa. Bloodwing juga ada. Tanpa glowing kembali ya. Ya, ini agak beda karena memang dua match-nya bukan tipikal yang bisa langsung nge-burst dari belakang ya. Dengan penggunaan dari Lightning Truncheon juga. Oke. Mereka percaya banget ya, bisa nge-burst ya. Kalau kita lihat ya Lim ya. Mereka nggak percaya mau banget sih. bisa nge-burst. Kali ini dan para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun purple untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi informasi yang mereka masih belum tahu, Baloy ini nggak keluar sama sekali, belum tercium sedikit pun di mana Baloy berada. Ya, kemungkinan besar Baloy akan menjalankan yang jauh. Uduh, sakit banget Xavero. Gila. Dan bahkan Gop!
kali ini masih bisa dihindar dengan ada Purify, tapi Meanwhile Aboy! Flanking game ini dilakukan Crimson Vega semaksimal mungkin coba dilakukan, tapi lihat di arah belakang sana Valeski. Targetingnya cukup miss, menargetkan ke arah seorang Sos, tapi nampaknya gagal karena Kairi berhasil menyelamatkan kawannya. 3 point yang didapatkan oleh seorang Kairi, membuat para pasukan dari tim Kick porak-poranda. Kairi langsung respon ke arah Suns tadi, lihat gak? Iya, Dia iya, langsung iya. tarik mundur. Dia nggak maju lebih dalam lagi, dia langsung putar arah damage-nya. Sekarang 2 melawan 5 nih. Masih ada defensive high ground juga, ada Cadera dan Onyx. Sepertinya mereka memilih untuk mengambil Lord. Ya, lebih aman ya untuk pengambilan dari Lord juga. Dan ini sangat-sangat clear untuk Lord. Karena kalaupun Gobs ada sendirian tanpa follow up, ini Gobs akan tumbang secara cuma-cuma. Dia harus Betul. kembali lagi ke belakang. Betul banget. Dan kali ini Spear of Distraction-nya sekalipun nyangkut ya, menurut aku nggak bakal worth it juga sih. Nggak bakal worth it sama sekali untuk bisa mendapat. Oh, Oki Boy! Terlihat posisinya, Gobs. No, enggak. Untuk masih terlalu jauh ya. Gak ada flicker juga. Iya. Mungkin kalau ada tadi bisa dipaksakan, seenggaknya jadi ada 4 lawan 5 kan. Ketika lagi defense dari Lordnya. Dan balik lagi ini perbedaan Gold yang sebenarnya gak se-ekstrim game sebelumnya. Yep. Gigfa masih punya chance. Oke, Masih kuat lah nahannya, Om. ya tapi gignya juga mereka harus calculate. Bagaimana cara ketika kita melihat tadi, Baloski memang sudah ada di bagian belakang. Dia sudah masuk, tapi ternyata pengawasan dari Onyx adalah tidak melepaskan pandangan dari Suns. Iya lo gila, Kairi udah maju ke depan mundur lagi Om. Dijaga Suns ya. Dijaga, Crimson bener-bener Beacon juga masih dikejar aktif langsung. masalahnya. Iya, tapi gue penasaran sih ini dengan Hellcard di kondisi under ya. Apa yang Apa yang mau dilakukan nih? Ya, apa yang mau dilakukan? Split paling. Split agak cukup sulit sih, nggak mungkin cukup damage. Tapi lihat Glorious Pathway di arah top lane membuat perpasukan dari tim Onyx mereka terkena Spacing Strike. Tapi dengan adanya Sos dan seorang Kiba yang tidak terlihat membuat perpasukan dari tim Kiba mereka harus mundur ke arah belakang. Melepaskan 2 base turret adalah sebuah jawaban yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Karena nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Iya. Fokus ke arah bottom lane sekarang. Iya. Fokus ke arah bottom lane, lihat damage-nya. Udah lumayan sakit. Jangan hiraukan damage yang diberikan oleh seorang Cadera. Itu memang kecil-kecil lama-lama jadi bukit itu damage-nya. Masih ada next wave juga nih, bakal dilanjut sepertinya sama Onyx. Oh, Lutfi terlalu sakit dan bisa dibendung, tapi yang dipastikan adalah 1 turret yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Oke, objektif berarti Om, dan 3 base start ternyata. Ya, sudah dihabiskan oleh Onyx juga dan mereka mundur kembali. Berarti untuk next-nya ya akan ditabrak pastinya ya dengan pengambilan dari Lord juga. Tapi setup untuk Geek main pick off ini mereka harus dapetin karena secara draft mereka juga mereka kan ngajak buat main pick off. Oke. Mungkin karena pick off, tapi lihat bentengnya terlalu tebal bro. Ini benteng terlalu tinggi, sulit untuk ditembus ini. Cadera juga sudah diberikan orange buff. Ya cukup oke lah untuk Caderanya. Tapi positioning dari Baloiski, dia sendirian di sana. Tidak akan ada follow up juga. Ingat ya, ini butuh banget antara Hellcard yang melompat dengan follow up atau dengan kalian dengan Tsunami Slam-nya juga. Oke, tergantung ya. Ngeliat dari semakin jauh Gold nih dipegang sama Onyx. Dan gue semakin melihat Baloiski yang mau nggak mau dia harus kontrol kan. Iya. Kontrol dari mapnya. Cuma bedanya, ya ketika ketemu orang sekarang dia nggak bisa nge-punish. Iya, dia mundur. Damage-nya kurang. Mending kabur. Ya kayaknya siapapun yang ketemu dengan Balo ya bisa dapetin point kill gitu Karena loh. masih jauh Om. Dengan damage yang diberikan Baloy sampai saat ini ketika lawannya yang goldnya udah jauh banget. Dia nggak punya apa-apa. Mungkin kayak Savero ataupun Kairi kalau kena ya presisi di tengah pas. Setengah mah hilang. Tapi ya udah gitu loh. Yang ya udahlah. Masih perlu follow up damage lagi untuk nyelesain itu. Ya, mungkin 1 item damage lagi ya untuk Balo. Bisa. Melting Roar punya, DHS punya. Penetration ya berarti yang dikejar untuk Baloiski. Nah 2 wave bagian top kick harus clear. Wave tersebut juga 8 second untuk next Lord. Kontes Langsung nggak? disambut. Kalau menurut kalian kontes apa enggak? Menurut gua kontes. Wajib sih kontes. Ini ada make it juga kan yang retributionnya lebih enak. Lebih power. Yap, untuk landing jauh. Oh ternyata Baloy bukan Cadera. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Kickfam untuk bisa maju ke dalam Lord Pit. Tapi langsung ada Council Game dari Soki Boy. Tercancel begitu saja, free dari seorang Cadera ke arah belakang. Bikin menjadi pilihan utama. Damage nggak bisa dibendung, tapi Luffy lihat. Satu-satunya bisa diberikan Baloy, damage no. dan bahkan Kairi. 3 poin untuk kesekian kalinya. 3 poin kill hilang. Di depan mata, hanya the best turret, ini bencana. Menyisakan 2 member kali ini Aboy dan Cadera untuk defense. Oke, tapi lihat Suns! Langsung terkena damage. Terlalu besar yang bisa diberikan seorang Cadera. Free dari belakang udah tidak ada lagi Purify membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka mencoba Oh, really? mendapatkan seorang Cadera. Fokus karena best turret. Gak boleh apa terjadi, tapi Savero! Wipe out! Saved dan wipe out! Onyx! Indonesia!